Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jessie. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku tentang tanam menanam. Nih, sebenarnya udah lama sih, dari 1 tahun yang lalu aku udah punya tanaman. Terus akhir-akhir ini kayak tanaman aku bertambah. Beberapa kali aku masukin di IG story dan banyak dari kalian yang tertarik juga buat nyobain merawat tanaman. Tapi bingung mulai dari mana, terus budgetnya harus berapa, terus cara ngerawatnya kayak gimana. Nah, di video kali ini aku mau share, walaupun aku masih newbie banget dalam hal-hal tanaman, tapi aku mau share yang aku tahu ke kalian. Sebenarnya ngerawat tanaman itu ya gampang-gampang susah sih. Budgetnya juga nggak terlalu mahal, tapi butuh kesabaran. Sebenarnya yang mahal itu adalah waktu dan tenaga yang kita habiskan buat merawat tanaman itu. Awalnya kenapa aku tertarik buat cobain ngerawat tanaman itu sekitar 1 tahun yang lalu. Ini jadi curhat ya ceritanya. 1 tahun yang lalu aku tuh kan ngerenov kamar. Terus aku kepikiran gimana ya kalau di kamar aku kasih tanaman. Aku baca-baca gimana kalau kita naruh tanaman hidup di dalam ruangan itu tuh bisa kasih energi positif ke kita. Yaudah deh, ya bener juga kali ya. Dia juga seger, terus adem gitu. Nah, kebetulan aku juga nggak tahu kenapa bisa waktu itu ada yang mau endorse aku tanaman. Itu dari Elvira Plant. Aku dapat monstera, kaktus besar 1 sama kaktus kecil-kecil 2. Dan keempat tanaman itu adalah tanaman-tanaman yang awet sampai sekarang, jadi nggak mati. Akhirnya aku jadi kenal sama Kak Elviranya karena aku sering nanya-nanya, Kak gimana ya ini cara ngerawatnya, karena kan emang kita baru-baru mulai ya, jadi banyak tanyanya. Kalau nggak tanya ke Kak Elvira, kadang aku nanya ke Google, karena di Google tuh sebenarnya juga banyak informasi. Kayak kemarin pertama kan monstera, aku cari tahu gimana sih cara ngerawat monstera. Nah di Google itu ada, biasanya aku nemuin di WikiHow, gimana cara ngerawat monstera. Terus muncul deh, monstera tuh bagusnya taruh di dalam ruangan apa di luar ruangan, buat intensitas cahayanya tuh yang banyak apa yang dikit, terus nyiramnya tuh berapa hari sekali, ya kayak gitu-gitu. Terus ngerawat daunnya gimana. Sebenarnya banyak banget media-media yang bisa kalian gunakan buat mendapatkan informasi tentang tanaman nanam. Udah, terus akhirnya 1 tahun berjalan. Terus waktu aku sidang sekitar 6 bulan yang lalu, akhirnya aku dikasih kado sama si Arfi tanaman lagi. Akhirnya tanaman aku nambah deh, aku dapet 3, tapi yang 1 mati, tinggal 2 yang awet. Yang 1 mati itu tanaman berbunga, tanaman 1000 bintang namanya. Dan itu emang tricky banget kalau ngerawat tanaman berbunga, karena kalau berbunga itu gampang busuk kalau kebanyakan air. Kalau kekurangan air dia bakal kering. Terus mataharinya juga dia banyak matahari, tapi kalau kebanyakan dia bisa daunnya kering gitu. Pokoknya tanaman berbunga itu tuh aku masih struggle ngerawat tanaman berbunga. Dan akhirnya 1000 bintang nih mati, terus aku beli lagi, terus mati lagi, terus akhirnya aku beli lagi. Jadi ini tanaman ketiga aku. Dari pengalaman-pengalaman itu juga bisa jadi pelajaran buat kita, kayak oh mungkin aku naruhnya terlalu panas atau aku nyiramnya terlalu sering. Kalau aku sih kasusnya dia busuk karena aku nyiramnya terlalu sering kayak gitu, padahal harusnya 2 hari sekali, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari pertama kali gimana sih cara merawat tanaman. Pertama, belinya di toko bunga. Kalau aku tahu di Surabaya itu ada di Kayun sama di Pasar Bunga Beratang. Kalau aku prefer Pasar Bunga Beratang karena dia itu lebih luas, pilihannya lebih banyak, dan menurut aku lebih murah. Kalau misalnya Kayun, pilihan potnya sih lebih banyak dia, karena kalau di Pasar Beratang potnya yang basic-basic kayak yang hitam polosan gitu atau putih polosan. Kalau di Pasar Kayun itu banyak kayak gini, mulai dari yang harganya 7.000, 5.000 sampai harganya puluhan ribu, kayak 70.000, 100.000 dan sebagainya. Tergantung bahannya dari pot itu juga, itu beda-beda. Dan emang kualitasnya juga beda ya pasti. Kalau aku lebih suka belanja bunga itu pagi-pagi, karena kalau pagi-pagi bunganya itu pada mekar, jadi aku tahu oh ini ntar kalau mekar bunganya kayak gini. Karena ada juga bunga yang kalau dia siang ke malam ke sore itu maksudnya dia bakal nguncup, jadi nggak kelihatan bunganya kayak gimana. Baunya tuh seger banget kalau pagi-pagi ke pasar bunga, ya bau tanah, bau ya bau elemen bumi, dedaunan gitu loh, apa ya bahasanya, kayak gitu pokoknya enak. Terus
Kalian juga jangan sungkan-sungkan nanya ke penjualnya cara ngerawatnya gimana, karena dia juga bakal jelasin. Terus udah nih, kalau kalian udah pilih tanaman, kalau aku saranin buat pemula itu main aja tanaman-tanaman yang nggak ada bunganya, kayak yang berdaun-daun. Monstera bisa, aglonema bisa, ekor tupai itu yang aku suka, itu juga gampang banget. Pokoknya ya nggak ada daunnya, salah, pokoknya ya nggak ada bunganya. Atau kalau kalian mau kaktus, cuman kalau kaktus aku saraninnya kalian jangan beli di pasar, karena menurut pengalaman aku, kalau aku beli di pasar bibitnya tuh kurang baik. Jadi belinya di toko yang spesialis kaktus. Online shop sih aku taunya Instagram, Tokped, Shopee, itu banyak. Dan aku rasa mereka juga tahu SOP-nya pengiriman tanaman lewat ekspedisi ya, dan aman-aman aja pastinya. Kaktus itu juga ngerawatnya gampang, kayak aku siramnya seminggu tuh 1-2 kali doang, terus pokoknya kena matahari, udah dia bisa tumbuh. Aku tuh punya 2 kaktus dengan jenis yang sama, tapi satunya aku beli yang di Kak Elvira itu, satunya di pasar. Jenisnya sama, terus perawatannya aku juga sama, perlakuannya ya, aku taruh di tempat yang sama, siramnya juga aku barengan, tapi yang satu ini mati karena emang bibitnya dia tuh jelek. Jadi ya aku saranin kalian kalau kaktus sekalian aja beli yang di online shop, itu harganya sekitaran 50 sampai 75-100 ribu, pokoknya tergantung besarnya dari kaktus itu. Sukulen tuh juga bisa, kalau sukulen tuh kayak yang daunnya gembuk-gembuk kayak isi air itu loh, bingung jelasinnya. Terus cara mindahin tanaman yang bisa kan, kalau kita beli ada yang nggak di pot, ada yang masih diplastikan dan medianya itu masih pakai sekam. Biasanya bisa langsung minta tolong ke penjualnya buat mindahin ke pot, tapi kalian juga bisa mindahin sendiri kalau misalnya kalian pingin, karena mereka biasanya nggak ada biayanya, cuman kalian harus beli medianya. Medianya tuh bisa pupuk kompos, itu harganya plastik, kayak plastik beras 5 kiloan itu harganya cuma 5.000 sampai 10.000 ya, tergantung mereknya. Cuman kemarin aku dapat 5.000 juga ada. Dan ya udah, mereka cuma bantu mindahin aja, nggak pakai ada biaya tambahan. Kalau aku lebih suka mindahin sendiri. Aku udah bikin video buat kalian nih. Jadi pertama banget jangan lupa pakai sarung tangan, karena kan ini kotor, biar bersih aja tangannya. Saya kan ntar bisa masuk ke buku gitu. Karena kalau kita lagi bercocok tanam itu pasti menemukan binatang-binatang tanah. Jadi ya pakai sarung tangan. Sebenarnya ini tuh aku udah punya ini, cuman kan dia kurang subur gitu ya, jadi mau aku gabungin tapi tetap di pot yang sama. Jadi caranya pertama, ini disobek aja biar nggak susah. Nah ini kan medianya sekam ya, dari atas sampai bawah, yang dari biji-biji kering itu. Nah terus di potnya ini kalian masukin ya kurang lebih sepertiganya, kayak sepertiga tuh segini ya. Kami kita buang, caranya gampang, cuma tinggal dipencet-pencet gini aja, tapi tanpa tekanan ya, ntar dia tuh bakal rontok gitu loh. Terus digini-giniin aja biar dia rontok sendiri. Kita masukin ke potnya, terus kalian tambahin. Cara masukinnya itu tuh sama, jangan pakai tekanan, tapi kalian pastiin supaya semua bagian potnya itu terisi sama pupuknya ini. Nah udah kayak gini, potnya udah penuh, udah selesai. Jadi caranya gampang banget kan. Buat hiasannya kemarin tuh aku sempat beli bebatuan. Sebenarnya tuh nggak segini, sebenarnya segini, separuh plastik, dan tuh harganya 10.000. Gila, aku kaget, murah banget, aku kirain mahal. Ini aku belinya di pasar Beratang ya, karena emang pasar Beratang lebih murah daripada pasar Kayun. Nah jadi mindahin tanaman itu salah satu serunya, karena kita kayak langsung megang gitu loh, langsung megang tanamannya, tanahnya, kayak ya seru. Udah kalau udah masuk pot, kalian tata aja kalian mau taruh di mana, dan
Sebenarnya tanaman itu ada jenis-jenisnya juga kan, harus tahu. Ada tanaman yang nggak bisa kena matahari banyak-banyak, ada yang butuh matahari, ada yang butuh banget matahari. Pokoknya intensitasnya tuh beda-beda. Kalian sesuaiin aja, taruh di tempat yang sesuai kebutuhan tanaman itu. Cara nyiramnya kalau aku biasanya pakai selang ya, karena aku nggak punya alat yang buat nyiram itu. Dan kalau pakai selang itu pompanya aku nyalainnya dikit banget, karena kalau misalnya terlalu kenceng dia tuh bakal ada tekanan kan jadinya di airnya tuh. Terus airnya tuh juga jadinya cepet ngerembes keluar dari lubang bawahnya pot, gak keserap sama akar-akarnya kayak gitu. Nah kalau buat tanaman berbunga, kalian tuh cukup nyiramnya di bagian tanahnya aja, jangan di bunganya, karena ntar bunganya busuk. Tapi kalau misalnya tanaman-tanaman daun, selain aku siramin di tanahnya, biasanya tuh aku semprotin pakai spray di daun-daunnya biar hijau seger gitu ya. Terus kalau misalnya daunnya yang agak lebar kayak monstera dan aglonema, itu biasanya aku usapin pakai air. Terus kaktus itu juga biasanya batangnya aku bersihin pakai tisu yang aku basahin, karena kalau misalnya biasanya ada kayak laba-laba atau binatang, pokoknya kotor, jadinya terbusuk tanamannya. Cara nyiram udah, terus cara ngerawat tanamannya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ada daun-daun yang mulai kering atau bunga-bunga yang udah mulai layu, itu kalian potong supaya merangsang pertumbuhan daun-daun baru gitu loh. Karena kalau misalnya satunya kering tuh biasanya nular ke samping-sampingnya. Tiap pagi sekalian kalian nyiramin, kalian bersihin juga daun-daun yang kering, terus bunga-bunga yang layu. Buat pupuk di sini aku tuh pakai Gandasil. Gandasil tuh emang pupuk buat bunga sama daun. Aku dapat 2 versi pemakaian Gandasil yang berbeda. Pertama itu Gandasilnya dicampurin di air, terus kalian spray ke daun-daunnya. Tuh. Yang kedua, Gandasilnya tuh tinggal kalian taruh di atas tanah, terus ntar kalian siram aja, dia bisa kayak menyatu dengan tanahnya, dengan air gitu loh. Terus ada lagi obat yang aku pakai, itu obat aku lupa namanya apa, nanti bakal aku kasih di sini. Itu obat buat ngilangin serangga-serangga kayak semut atau kaki seribu, pokoknya binatang-binatang kecil yang ada di tanah, dimana binatang itu bisa ngerusak akar, jadi harus dikasih itu. Karena aku juga takut ya kalau misalnya, kalau semut nggak apa-apa sih, kalau kaki seribu itu aku takut. Jadi aku kemarin beli kayak bentuknya butiran, caranya tuh gampang, tinggal ditaruh di atas tanah terus kita siram kayak biasa, kayak ngasih pupuk Gandasil dengan cara yang kedua. Pokoknya kalian harus sabar aja kalau ngerawat tanaman itu. Kalian juga pasti seneng kalau misalnya ada tunas baru atau kuncup bunga baru, itu wah aku berhasil, bis itu aku kayak seneng banget. Aku juga pernah baca-baca nih, katanya kalau kita punya tanaman, kita tuh harus sering-sering ngajak dia ngobrol, karena nggak tahu ya, mungkin beberapa orang yang menganggap itu aneh, cuman aku lakuin. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalnya ada istilah kata-kata yang salah, karena aku di sini juga masih belajar, dan semoga video ini membantu buat kalian yang mau coba-coba merawat tanaman. Mumpung di era pandemi kayak gini kan sering di rumah, jadi kalian bisa lebih concern untuk ngerawat tanaman itu, menemuin hal-hal hobi-hobi baru, dan siapa tahu hobi kalian adalah main tanaman. Kalau misalnya kalian masih bingung-bingung, kalian bisa komen di bawah untuk tanya, sebisa mungkin aku jawab kalau misalnya aku tahu, atau kalian langsung cari di Google. It's okay. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you di next video. Bye bye.